Pemirsa, jelang berakhirnya libur Lebaran, ribuan wisatawan padati Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ya, meski di bawah terik matahari, para wisatawan tetap gembira untuk bisa berenang dan bermain bersama keluarga. Jelang berakhirnya libur Lebaran, ribuan wisatawan padati Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Tak hanya wisatawan lokal dari wilayah Banten dan sekitarnya, warga yang berkunjung juga banyak yang berasal dari luar kota, termasuk Jabodetabek, sengaja datang untuk sekaligus menghabiskan libur Lebaran akhir pekan ini. Meski di bawah terik matahari, para wisatawan tetap gembira untuk bisa berenang dan bermain bersama keluarga. Berliburan sama keluarga. Dari kapan Teh mulai ke sini Teh? Baru tadi datangnya. Udah padat di jalan Teh? Iya, banyak banget macet. Bahkan jelang sore, jumlah wisatawan terus meningkat, terlihat dari kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju gerbang masuk kawasan Pantai Carita. Dari Bandung, Jawa Barat dan Pandeglang, Banten, Muji Prayitno, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, Kevin dan pemirsa, dari Banten kita sekarang ke Bali. Tak hanya objek wisata, pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Bali juga ramai dikunjungi wisatawan domestik yang sedang menikmati libur Lebaran di Bali. Benar sekali, Anita, di mana salah satu pusat oleh-oleh di Bali bahkan menerima kunjungan hingga 3.400 orang per harinya. Ratusan wisatawan domestik memadati pusat perbelanjaan souvenir unik khas Bali di kawasan Jalan Raya Kuta Badung. Para wisatawan memburu aneka jenis cenderamata sebagai kenang-kenangan dan buah tangan untuk kerabat di daerah asal. Di destinasi wisata belanja yang telah melegenda sejak 1981 ini, pengunjung banyak berburu kaos yang menjadi komoditi utama dengan kata-kata dan gambar yang unik yang hanya bisa didapatkan ketika berkunjung ke Bali. Tak heran jika musim liburan, wisata belanja pabrik kaos kata-kata ini kerap dibanjiri wisatawan. Kita udah 3 hari di sini, jadi ini hari terakhir kita beli oleh-oleh. Memang terkenalnya begitu, jadi oleh-oleh khas Bali begitu, joget. Pasti kalau siapapun yang datang ke Bali, baik dia wisatawan luar ataupun domestik, pasti tetap datang ke Bogor. Apa aja Pak yang hari ini dibeli oleh-olehnya? Sandal, kaos, sama kaos. Di libur Lebaran kali ini kunjungan meningkat sejak sepekan terakhir. Hingga puncaknya mencapai 3.400 pengunjung dengan jumlah penjualan mencapai 4 hingga 6.000 kaos per hari. Diprediksi lonjakan pengunjung masih akan terjadi hingga Selasa mendatang karena lokasi wisata belanja oleh-oleh ini berdekatan dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai, sehingga banyak pembeli yang mampir sebelum terbang ke daerah asal. Dari Badung, Bali, Indira Ari, Ainus melaporkan. Ya, sementara Anita dan pemirsa, informasi ini, seorang warga asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta rela mudik sejauh hampir 500 km dari Cikarang, Bekasi dengan menggunakan sepeda ontelnya. Ya, ia rela mengayuh sepeda Sally miliknya seorang diri selama 4 hari 4 malam demi bisa bertemu dengan sanak saudara serta kedua orang tuanya. Edik Mardapa, 41 tahun, seorang pemudik yang rela menempuh perjalanan sejauh hampir 500 km dengan mengendari sepeda untuk bisa kembali ke kampung halamannya di Kulon Progo, Yogyakarta. Berangkat seorang diri dari tempat tinggalnya Cikarang Utara, Bekasi. Setelah 4 hari, ia baru sampai di kampung halamannya, Desa Bojong, Kapaneon, Penjatan, Kulon Progo. Edik merasa lebih nyaman mudik dengan bersepeda. Tidak seperti naik angkutan umum, ia bisa bebas beristirahat jika lelah. Medan sulit berupa tanjakan hingga jalur minim penerangan menjadi tantangan tersendiri selama perjalanan. Belum lagi hujan deras yang turun sepanjang perjalanan. Tahun ini dan tahun sebelumnya itu hujan, Mas. Hujan nggak berhenti-henti. Nah, itu kalau hujan deras ya otomatis kita ngalah aja untuk neduh dan istirahat. Untuk selama mudik 4 kali ini saya ngalami kebocoran ban tahun ini di daerah Cirebon Kota. Itu pun alhamdulillah saya bawa serep 2 dan kepake 1 untuk ban belakang.
Meski terpaksa menjalani sholat Id di perjalanan, ia mengaku senang akhirnya bisa sampai di kampung halamannya untuk merayakan momen Lebaran bersama saudara serta kedua orang tuanya. Ia juga mengaku tidak kapok mudik dengan bersepeda. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di kawasan Malioboro. Ya, tak hanya arus lalu lintas, namun di area pedestrian ini juga dipadati wisatawan yang menghabiskan waktu libur Lebaran bersama keluarga. Pemirsa, inilah situasi di kawasan Malioboro. Arus lalu lintas terpantau sudah mulai ramai dipadati wisatawan, tak hanya datang dari dalam kota begitu, namun juga dari luar daerah seperti Jabodetabek, kemudian dari luar Pulau Jawa juga. Dan kalau dilihat dari arus lalu lintas begitu ya, memang kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 masih mendominasi. Di antaranya plat-plat luar kota ini masih terlihat. Namun menurut data yang berhasil kami himpun dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa kendaraan yang masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini cenderung lebih rendah dibandingkan kendaraan yang keluar. Itu artinya memang sudah banyak pemudik yang meninggalkan kota Yogyakarta begitu, yang mana kalau dilihat memang dari pantauan kami semakin malam di kawasan Malioboro ini memang semakin ramai karena Malioboro ini masih menjadi magnet bagi para wisatawan ketika berkunjung ke kota Yogyakarta. Dan kalau saya bisa rekomendasikan bagi Anda begitu ya, jika datang ke wilayah Malioboro ini memang sejumlah fasilitas kantong-kantong parkir telah disediakan oleh Pemda, yakni diantaranya di wilayah Abu Bakar Ali, kemudian ada di 0 km dan juga di Ngabean. Ada ketiga kantong parkir ini, selain itu juga di sirip-sirip jalan Malioboro juga diberlakukan begitu ya, one way, yang mana ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi apabila semakin malam nanti terjadi kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di jalan sepanjang Malioboro. Tak hanya area jalan sepanjang Malioboro yang mengalami kepadatan. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadoliko Sundarto, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, kita ke informasi wisata nih, Anita dan pemirsa. Berkreasi di taman wisata yang dibalut panorama alam memanjakan mata bisa menjadi pilihan menarik untuk berlibur bersama keluarga Anda. Ya, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan satwa eksotis secara natural. Halo pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata ke lembah. Tunggu, tapi ini lembah bukan sembarang lembah. Kira-kira bakal seperti apa ya? Langsung aja kita cari tahu yuk, let's go! Lembah Hijau, tempat wisata yang terletak di Bandar Lampung ini, menyuguhkan rekreasi sambil menikmati pemandangan alam sekitar yang memanjakan mata. Ya, dinamakan Lembah Hijau karena bila dilihat dari atas ketinggian, tempat wisata seluas 30 hektar ini didominasi hamparan pohon rindang yang masih terjaga keasriannya. Dengan suasana sejuk, pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas, tanpa terhalang pagar pembatas dan kawat kerangkeng. Pengunjung bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa layaknya di alam liar. Meski dikenal dengan maskot gajah Sumatera dan harimau Sumatera, taman wisata ini juga memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis. Karena mungkin bagi saya Lampung itu cukup menarik ya. Di samping itu saya juga bawa anak-anak supaya anak-anak juga bisa bermain di sini, bisa melihat satwa di sini dan bisa berrekreasi di sini. Tadi selama di sini pengalamannya bagaimana Mas? Seru apa enggak nih Mas selama berlibur di sini Mas? Seru sih, seru. Kalau di Lampung seru. Saya hampir setiap tahun malah. Karena menurut saya di sini sejuk banget tempatnya, terus ada taman satwa, ada waterboomnya di depan, jadi seru banget buat piknik sama keluarga. Pengalamannya gimana sih Kak selama berlibur di sini? Tadi aku barusan foto sama burung, seru banget, terus tadi ngelihat harimau Sumatera besar banget. Dengan tarif sebesar Rp15.000 saja, pengunjung sudah bisa berkeliling menikmati Taman Wisata Lembah Hijau.
Tak hanya itu, pengelola juga menyediakan paket sebesar Rp55.000 untuk menikmati semua warna tempat wisata ikonik di Lampung itu. Ya pemirsa, ternyata burung elang bondol yang lagi sama saya ini namanya Runa, usia 8 bulan, elang bondol jenisnya. Ini ternyata nggak semenyeramkan yang saya pikirkan gitu. Walaupun sesekali dia masih melotot kepada saya nih. Nah ini memang bisa menjadi rekomendasi buat Anda pemirsa yang memilih untuk waktu berlibur lebaran atau juga libur akhir pekan bersama dengan keluarga yang berada di Provinsi Lampung ini. Dari Lampung, salam rahmat dan juru kamera Andri Setiawan, iNews melaporkan.